Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, Semangat hebat. luar biasa. Setiap pagi, walaupun kita belajarnya di rumah masing-masing, anak-anak harus tetap bersemangat. Ya? Ya, Bu. Iya, anak-anak, hari ini Ibu ingin mengajak anak-anak belajar daring sebelumnya. Ibu mau mengajak anak-anak berdoa terlebih dahulu. Silahkan kita berdoa dulu ya, anak-anak. Dipimpin Ya, Bu. salah satu dari anak-anak. Ayo, Mbak Wiwit. Dipimpin. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Nah, selanjutnya Bu Indah mengingatkan anak-anak untuk selalu mengisi absensi. Hari ini sehat semua ya. Iya, Sehat, Bu. Bu. Sehat, Alhamdulillah. Selalu setiap pagi selalu diisi absensinya di Google Form. Ya, bisa ya semua mengisi Google Form? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik. Hari ini Ibu akan mengajak anak-anak belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, anak-anak Bu Indah ingin bertanya, kita materi hari ini tentang pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan wawancara anak-anak. Sangat penting materi hari ini ya. Nah, maka itu anak-anak harus semangat. Karena anak-anak harus semangat, jadi Ibu ajak anak-anak untuk bertepuk-tepuk dulu. Tepuk semangat, yuk sedia tepuk? Siap. Iya, tepuk semangat. 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 Terima kasih. Nah, Ibu ingin bertanya, pernahkah anak-anak berwisata ke pantai? Pernah, Bu? Pernah, Bu. Selanjutnya, pernahkah kalian berwisata? Pernah. Nah, satu lagi, siapa yang pernah kalau minggu pagi berjalan-jalan ke persawahan? Saya, Saya, Bu. Bu. Rumah saya dekat sawah. Ya, Dekat sawah, Bu. di sana anak-anak, apa saja yang bisa kalian jumpai ketika di pantai? Melihat apa saja? Ada perahu. Ombak, Bu. Ada lautan yang ya, kalau ke pegunungan, pemandangannya apa yang dilihat? Banyak tumbuh-tumbuhan, Bu. Pohon cemara. Cemara. Pegunungan, Bu. Bukit. Betul. Kalau ke persawahan, hamparan padi yang luas. Betul ya? Padi. Iya, Bu. Laut, persawahan. Itu disebut apa ya? Ada yang tahu? Daya alam. Hebat. Pinter sekali Mbak Reka. Betul. Sumber daya alam. Banyak sekali sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nah, maka dari itu sumber daya alam menjadi penjamin kelangsungan hidup manusia karena bisa dimanfaatkan. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu sumber daya alam dan pemanfaatannya, Ibu akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Disimak ya, anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Hari ini Ibu akan mengajak anak-anak belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu 1. Menuliskan pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 2. Membuat daftar pertanyaan, persiapan wawancara, menggunakan kosakata baku dengan tepat.
Berikut jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya beserta pemanfaatannya. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang apabila habis dapat pulih kembali. Contohnya hewan, tumbuh-tumbuhan, sinar matahari, air, dan angin. Hewan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian penduduk, misalnya ternak ayam, ternak sapi, dan nelayan. Digunakan juga bahan kerajinan, seperti membuat beduk dan kendang. Digunakan sebagai bahan pangan, diambil susu dan dagingnya. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan. Dimanfaatkan sebagai mata pencaharian penduduk, misalnya petani dan pekebun. Digunakan sebagai bahan pangan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, bahan sandan seperti kapuk kapas, bahan kosmetik seperti lidah buaya dan bengkoang, bahan obat seperti rempah-rempah, dan hasil hutan dimanfaatkan sebagai perabot rumah tangga dan juga bahan bangunan. Selanjutnya, sinar matahari, air, dan angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Listrik dimanfaatkan untuk aktivitas manusia, baik untuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dalam pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya, barang tambang dan bahan-bahan galian. Barang tambang misalnya, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dalam pemanfaatannya, minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar utama, seperti bensin, solar, dan aftur. Gas alam dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gas, pembangkit listrik, dan energi manufaktur di kawasan industri. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar lokomotif uap, kapal uap, dan pembangkit listrik tenaga uap. Bahan-bahan galian misalnya emas, perak, intan, besi, tembaga, dan aluminium. Emas, perak, dan intan dimanfaatkan sebagai perhiasan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Sedangkan besi, tembaga, dan aluminium dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan pembuatan kabel listrik, dan kerangka pesawat terbang. Anak kelas 4 yang hebat, masih semangat ya belajarnya? Nah, siapa yang masih ingat apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan mencari informasi akurat dari narasumber. Namun sebelum melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan disusun berdasarkan topik wawancara. Kedua, satu pertanyaan dapat menggali minimal satu informasi. Ketiga, menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Keempat, menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Disingkat menjadi adik Simba. Kelima, periksa kembali daftar pertanyaan yang kalian buat sudahkah sesuai dengan topik wawancara atau belum. Iya. Baik anak-anak, semangat belajar. Semangat ya. Semangat, Bu. Iya, hebat. Setiap hari meskipun kita belajarnya dari rumah, anak-anak harus tetap semangat ya. Nah, itu tadi video pembelajaran yang Bu Indah putar. Nah, selanjutnya silakan anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Dari video itu tadi, ada 2 materi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan kegiatan wawancara. Silakan ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Tidak, Bu. Dapat, Bu. Sudah jelas, Bu. Ibu yang ingin bertanya? Anak-anak, pernahkah kalian melakukan kegiatan wawancara dengan orang tua atau orang lain? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pinter. Wawancara itu bertujuan untuk mencari informasi yang akurat dari narasumber. Kemudian anak-anak, ada tahapan sebelum wawancara. Apa ya tadi tahapannya sebelum wawancara? Membuat pertanyaan, Bu. Membuat pertanyaan. Hebat. Iya, betul. Dalam membuat daftar pertanyaan, ada sebuah kata tanya. Kata tanyanya ini disingkat menjadi 5W1H. Masih ingat 5W1H? Apa? Siapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Bagaimana? Di mana? Kenapa? Ya, hebat, teman-teman. Anak-anak, itu adalah kata tanya nanti kalian gunakan untuk kegiatan wawancara. Nah, ini nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak. Berkelompok, seperti itu ya, di WhatsApp group juga. Silakan anak-anak nanti, yang pertama, menuliskan sumber daya alam. Yang kedua, menuliskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan, persiapan wawancara. Yang keempat, menuliskan laporan hasil wawancara. Seperti apa formatnya? Kirim di WhatsApp. Selesai, silakan anak-anak berikutnya atau mengunggahnya di WhatsApp group. Tugasnya di WhatsApp group. Paham ya anak-anak? Ya, Bu. Paham, Ya. Bu. Enggak kan bersama-sama? Ini kita satu. Sumber daya alam. Pinter. 2. Sumber daya alamnya dapat diperbaiki dan tidak dapat diperbaiki. Iya. Yang kedua, kegiatan Wawancara. Wawancara. hebat. Nah, anak-anak, hari ini pembelajaran
offline atau pembelajaran daring selesai. Kita akan belajar lagi besok. Ibu tidak lupa rajin belajar, juga ibadah, selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu seling anak-anak harus berprestasi belajar di rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran pagi ini, doa sesudah doa untuk yang terakhir. Saya pimpin doanya, Bu. Ya, Mbak Rera. Ya, silakan. Mari kita bersama-sama masing-masing agar kita nanti selamat sampai berdoa mulai. Dari awal hingga akhir, minta maaf jika ada salah. Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini. Tetap semangat, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.